Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Yang sebelumnya cerita aku udah di-upload di Doyosia What I See dengan judul Ojek Online Ghost Story Bali Part 1 dan Part 2. Kali ini aku mau cerita lagi, tapi bukan tentang ojol, melainkan tentang pengalaman mistis yang aku alami sendiri di kosku. Ceritanya masih di Bali. Jadi aku berniat untuk buka usaha kecil-kecilan, yaitu berjualan mie ayam bakso. Hasil dari nabung dari ojol ada, bisalah nabung sedikit-sedikit. Akhirnya kekumpul modal sedikit mau jualan mie ayam bakso. Terus karena kosanku agak kecil ya, dapurnya kurang enak, akhirnya aku memutuskan untuk pindah kos ke yang dapurnya agak besar, agak leluasa buat masak, karena aku mau jualan makanan. Akhirnya aku cari kosan, dapetlah kosan gak terlalu jauh dari kosanku yang lama. Selain itu, aku juga minta tolong bapakku yang ada di kampung halamanku di daerah Jawa Barat untuk datang dulu ke Bali, bantuin aku buat belanja bahan-bahannya, butuhnya apa aja. Diajarin dulu bikin baksonya sampai bisa, karena bapakku memang berpengalaman di bidang bakso. Ya udah jago lah. Singkat cerita, aku udah pindah kosan ke yang dapurnya lebih besar. Jadi kosanku itu, rumah yang punya ibu kosnya itu rumahnya tuh Bali banget ya. Rumahnya tuh Bali banget. Jadi masih satu area dengan yang punya kos, tapi yang punya kos di depan dan kosan-kosan tuh ada di belakang gitu. Di kosanku ini pohonnya banyak, ada pohon nangka, pohon mangga, banyak pohon lah, rindang gitu. Jadi bikin adem, bikin sejuk gitu. Walau di Bali panas, tapi karena di sini banyak pohon, jadi adem. Nah, posisi kosku itu paling ujung di depan kosku tuh ada balai bengong. Balai bengong itu pendopo lah, kayak pendopo gitu loh. Kalau di Bali tuh yang rumahnya Bali banget pasti ada pendoponya. Dan di belakang kosku tuh, tepat di belakang kosku tuh ada pura tua. Konon katanya pura ini waktu sebelum rumah ini dibangun udah ada gitu. Dulu kan hutan katanya, dan pura ini udah ada. Nah, singkat cerita, bapakku udah datang nih ke Bali. Terus berapa hari di Bali, udah kita memutuskan untuk langsung deh Pak, kita belanja ya bahan baku buat bakso, langsung dibikin, ngajarin aku gitu. Karena aku pengen cepet-cepet jualan. Terus udah belanja, akhirnya dibikin lah sama bapakku. Dibikin baksonya, karena di Bali itu dipisah ya, ada bakso ayam dan bakso sapi. Jadi terpisah gitu, karena di Bali itu ada beberapa orang yang gak boleh atau gak bisa makan sapi, karena berhubungan dengan kepercayaan juga kan. Ya udah, akhirnya bapakku bikin bakso. Setelah selesai belanja, ngajarin aku bikin bakso ayam 100 biji dan bikin bakso sapi 100 biji. Setelah bikin,
dimasukin ke wadah nampan besar bulat yang dari anyaman bambu. Kalau bahasa Sundanya itu nyiru. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Aku kurang tahu. Yang pasti nampan besar bulat itu yang dari anyaman bambu. Dipisahin kan bakso ayam sama bakso sapi. Terus bapakku tuh bikin rak di dapur, rak dari kayu gitu, buat naruh barang-barang di atas biar nggak terlalu sempit, taruh di bawah. Nah akhirnya setelah beres bikin bakso, ditaruhlah dua bakso itu di atas rak yang bapakku bikin. Itu tuh bikinnya tuh kan sore-sore. Terus rencananya nanti mau dimasukin ke freezer. Karena freezer aku baru datang pagi, aku baru beli freezernya, baru datang, baru dianterin pagi. Jadi ya udah kata bapakku nggak apa-apa, taruh aja dulu di sini. Nggak nyampe sehari semalam juga kan, karena bikinnya sore, paginya freezer datang, mau kita langsung masukin. Ya udah akhirnya pagi-pagi datanglah freezer itu. Kan bakso bisa di frozen kan. Terus pas kita mau masukin bakso-bakso tersebut ke plastik-plastik dan mau dimasukin ke freezer, kita kaget bukan main karena bakso ayam yang udah dibikin itu rusak parah, gak bisa dijual. Rusak dalam arti kegigit-gigit. Jadi dari 100 biji bakso ayam itu semuanya rusak, semuanya kegigit. Tapi gak sampai habis. Kita hitung ada 100 biji, bener-bener ada 100 biji. Tapi rusak semua, ada bekas gigitan gigi, tapak gigi gitu. Hah, kenapa ini Pak? Kita udah mulai bertanya-tanya kan. Tikus, perasaan di kosku ini gak ada lubang-lubang yang bisa tikus masuk deh. Kamar mandi lubang aman, kloset selalu tertutup. Kebetulan kloset duduk kan ada tutupnya, selalu tertutup. Pembuangan air pun selalu tertutup. Kalaupun ada tikus dia masuk dari mana? Terus bapakku bilang, lagian teh kalau tikus pasti dia itu nggak makan di situ, dibawain gitu, dibawa kemana, makannya di tempat dia bawa gitu. Dan anehnya lagi yang rusak itu cuma bakso ayam. Bakso sapi utuh seutuh-utuhnya, nggak ada yang rusak satupun. Aku periksa satu-satu, nggak ada yang rusak satupun. Bakso ayam yang ya udahlah nggak bisa dijual dong ya. Ya udah akhirnya kita buang. Itu keanehan pertama di kosku. Terus besoknya ya udah abis itu kan kita ngambil pusing lah, udah bikin lagi Pak gitu. Bikin lagi. Nah pas pagi besoknya, hari berikutnya, aku kan biasa pagi-pagi sebelum aku ngojek kan, aku nyapu, ngepel gitu. Pas aku nyapu di teras, aku lihat ada cairan kuning, kuningnya agak kental dan berbau. Ini apa ya gitu, perasaan gak ada hujan, gak ada apa-apa, bocor dari atas. Tapi dilihat di atap kayaknya gak ada yang bocor deh. Tapi gak aku pikirin juga, langsung aku bersihin aja. Cuman itu kecium aromanya kurang enak lah. Hari berikutnya pagi-pagi seperti biasa aku nyapu, ada lagi cairan kuning itu dengan posisi yang sama, banyaknya hampir sama dan letaknya tuh sama di situ. Di terasku itu sama letaknya di situ. Aku bilang kan sama bapakku, pas hari pertama aku lihat aku nggak bilang. Aku bilang sama bapakku, Pak ini apa ya? Kemarin juga ada. Nggak tahu apa. Apa anjingnya ibu kos yang pipis di sini? Karena kebetulan ibu kosku punya banyak anjing. Berkeliaran sih, cuman nggak kayaknya nggak deh kalau buat pipis di sembarangan gitu. Terus kayaknya nggak mungkin juga kalau ini
urin karena beda cairannya, nggak encer, lebih kental gimana ya, kayak cairan kuning kental aja gitu. Itu 6 hari berturut-turut ada terus itu cairan kuning di teras. Sampai akhirnya kita udah bersuuzon, ini pasti ada yang gak beres. Dan pada hari ke-7, jadi selain ada cairan kuning itu ada bercak darah juga. Dan gak mungkin kalau itu bercak darah yang dibawa sama kucing yang makan bangkai tikus gitu. Gak mungkin seperti itu, bercak darahnya beda. Dan ternyata ada nenek-nenek pakai kebaya Bali, jalannya bungkuk, kukunya panjang, rambutnya putih uban, rambutnya sampai lantai. Dan cairan kuning itu muntahnya dia. Astagfirullahalazim, di situ aku lagi sendiri di kos. Bapakku lagi nggak di kos kan, merinding semerinding-merindingnya. Di depan ada pendopo itu, astagfirullahaladzim, duh merinding banget ya karena aku nyeritainnya nih lagi di kos nih. Dia mundar mandir aja dari Balai Bengong ya pendopo itu ke kamar, ke kosku, ke kamar mandi, ke dapur. Dia kelaparan. Ya Allah, di situ udah merinding semerinding-merindingnya. Terus aku cerita lah sama tetangga kosku, namanya Bu Rini. Bu Rini bilang, sebelum aku menghuni di sini pun suka diganggu penghuni sebelumnya, tapi dia lebih diganggunya tuh lebih kayak ke suara ketok-ketok pintu tapi nggak ada orang, dan ada yang ngintip di kamar mandi, tapi cuma bola matanya aja, nggak ada badannya, nggak ada mukanya, cuma bola matanya aja ngintipnya itu. Kebetulan di kamar mandi itu ventilasi, ada arah ventilasi. Nah ventilasinya itu mengarah ke pura tua itu. Terus aku bilang kan, cerita ke Bu Rini, Bu ini ada kejadian ini. Aku ceritain soal bakso, aku ceritain juga soal bercak darah dan cairan kuning. Ya udah, Mbak bilang aja ke ibu kos, katanya. Gak apa-apa ya Bu, kalau aku bilang ya gak apa-apa, bilang aja. Ya udah, akhirnya diantar Bu Rini, aku bilang ke ibu kos. Aku cerita semuanya. Ya udah Mbak suguhin aja. Ada rokok Bali gitu, terus ada snack sama permen. Suguhin aja, bilang jangan ganggu. Ini saya kasih sedikit makanan, tolong jangan ganggu, bilang gitu. Tapi aku gak bisa ngelakuin itu karena gak sesuai dengan syariat. Aku muslim gitu, di muslim gak bisa dengan itu. Walaupun apapun alasannya, misalnya anggap aja sedekah biar gak ganggu atau gimana, permisi atau gimana, gak bisa gitu. Bapakku pun begitu bilangnya, gak usah lah gitu. Ya udahlah, pindah kos aja. Tapi aku baru bayar kosan 3 hari lalu. Sayang juga ini ya. Ya udah, kata bapakku, ya udah abis beres kosan ini kita pindah aja gitu. Karena aku masih stay di kosan ini, aku juga setiap sholat gitu ya berdoa minta perlindungan sama Allah. Ya begitu sih ceritanya soal pengalamanku di kosku ini. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.